Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara pada saat ini, saudara yang setia merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya ingin menunjukkan sebuah video kepada saudara mengenai kesehatan. Bagaimana kita bisa hidup sehat. Nah, silakan saudara simak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenalkan saya panggil Pak Agus gitu aja. Saya memang seorang dokter, ada dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum, ya. Karena saya membidangi paliatif sudah 35 tahun, ya. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain, ya. Dari kata palium yang artinya jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan hujan. Tapi dari sisi kesehatan melindungi seseorang dari penderitaannya. Dan penderitaan seseorang itu dari 5 dimensi yang membentuk manusia. Yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Jadi kalau orang ngobati nggak secara 5 dimensi nggak tersentuh, nggak bisa akan baik. Banyak yang hanya menyentuh pada fisik dan mental. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh. Sosial, kultural, spiritual. Jangan dikira kalau kumpul-kumpul gini itu healing. Selnya akan melakukan remodeling. Membaik kembali. Ya, makanya jangan suka menyendiri. Tadi saya senang lihat line dance. Ya. Karena hidup itu 3 yang penting. 1 adalah gerak. Kalau enggak gerak pasti cenderung sakit sudah. Ya, enggak ada sirkulasi. Ya. Kedua adalah minum. Makan juga penting. Tapi minum jauh lebih penting. Karena 75% tubuh kita terdiri dari air. Ya. Makanya makan secukupnya saja. Tapi minum jangan sampai kekurangan. Nanti terjadi degeneratif. Sel itu cepat tua. Ya. Karena tidak ada bahannya. Yang ketiga adalah ngomong. Orang yang diem aja itu cepat mati. Ya. Karena tidak ada oksigen masuk. Ya. Diem aja. Makanya jangan pakai ilmu kebatinan. Cuman ngomongnya yang baik, yang positif. Yang apalagi bisa memotivasi. Itu lebih bagus. Ya, jangan pakai. Ada orang yang introvert itu cenderung aja depresi, itu cepat mati. Ya, nggak ada oksigen masuk. Lalu ini tadi ya jalan-jalan line dance itu bagus. Apalagi diiringi dengan nyanyi, itu lebih bagus. Makanya orang yang nyanyi MC itu pasti sehat dia, karena oksigennya masuk. Ya, itu kuncinya di situ. Sama dengan sehat harus 5 dimensi harus seimbang. Fisik jangan malas olahraga, psikologis jangan mikir yang berat-berat. Banyak orang overthinking, tidak perlu dipikir ya, cemet otaknya, namanya brain atrophy, ya. Apalagi kena pandemi itu stres luar biasa itu, ya 2,5 tahun sampai 3 tahun, dan saya masuk terus. Apa Pak Agus stres saya, ya, karena masuk terus, pasien paliatif tidak boleh ditinggal, itu. Yang lainnya kan boleh work from home, pasien paliatif tidak boleh, karena tiap jam harus dievaluasi terus, sehingga staf saya 50% terpapar dan teman-teman saya yang biasanya kumpul sudah dipanggil semua, meninggal semuanya ya. Profesor, kompresor, provokator, 11 KB ya. Jadi saya termasuk yang masih ditolong sama Tuhan. Makanya kita harus menolong orang lain. Nah, saudara, itu video yang menjelaskan tentang kesehatan, ada 5 dimensi, dan saya akan menyinggung bagian yang spiritual ya. Bagaimana yang tadi dia sebutkan overthinking ya. Istilah ini sepertinya banyak dipakai untuk anak-anak muda, sering ya mengatakan overthinking. Saya pernah, cucu saya mengatakan saya overthinking karena saya mau memberikan hadiah untuk ibunya. Lalu saya khawatir bagaimana ya, ini bagus nggak ya, cocok nggak ya, dia mau nggak ya. Lalu cucu saya mengatakan, aduh ama ini overthinking. Sudah beli saja enggak apa-apa, nanti semoga dia suka begitu ya. Jadi tidak berpikir yang berlebihan. Nah, saudara tadi disinggung ya, kalau berpikir yang berlebihan itu dapat menggerogoti badan kita. Dokternya mengatakan bisa cemet. Ya, cepat meninggal katanya ya. Jadi orang depresi karena overthinking. Nah, saudara, banyak orang yang demikian. Nasihat dari Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 3, dia mengatakan demikian ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, saudara, banyak orang yang overthinking itu memang membahayakan karena sesuatu yang tidak ada kita ada-adakan sendiri. Ya, jadi orang jadi mudah tersinggung. Ada orang berkata sesuatu, dia tafsirkan lagi. Ada orang yang lalu marah, ya. Kadang-kadang orang yang dimarahi dia tidak tahu mengapa, tetapi dia marah karena orang ini yang berpikirannya berlebihan. Atau ya saudara, kalau dari segi rohaninya orang-orang ini belum dewasa, ya. Jadi nanti mengira-ngira orang lain seperti ini atau seperti itu, padahal itu tidak terjadi, ya. Itu hanya pikirannya sendiri. Nah, tadi disinggung kalau orang yang diam saja bisa depresi. Begitu juga orang kalau terlalu memikirkan kejelekan orang lain atau kekurangan diri sendiri, tidak puas dengan keadaan diri sendiri, itu juga bisa depresi, ya. Karena dia mikir, kok saya nggak begini, kok saya nggak begitu, kok orang lain lebih baik, orang lain kurang menghargai saya, orang berpikir yang bukan-bukan, padahal itu belum tentu terjadi, ya. Juga ada orang yang tidak puas dengan dirinya, kepengennya seperti orang lain. Nah, itu merusak diri sendiri, merusak pikiran, merusak juga ya secara termasuk psikologis, ya, termasuk ya semuanya. Secara spiritual dilarang, diberitahu jangan demikian. Nah, khususnya ini konteksnya supaya kita menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita ini seperti tubuh Kristus, ya. Semua orang punya bagian masing-masing, semua orang punya kepandaian masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Jadi kita harus bisa menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan iri kepada orang lain, jangan seperti orang lain. Terimalah baik tubuh ini, terimalah karunia-karunia kita. Pelayanan-pelayanan kita harus kita lakukan sesuai dengan ukuran iman kita, ya, sehingga keadaan menjadi damai. Kita bisa menerima, hati kita damai, situasi juga damai, di rumah tangga damai, di gereja damai, ya. Tidak saling curiga atau saling iri hati. Nah, demikian saudara-saudara, saya harap saudara dapat mengerti ayat ini supaya kita tidak overthinking, ya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberi pada kami yang terbaik. Terima kasih untuk tubuh kami terima dengan baik. Terima kasih atas karunia yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menerima dengan penuh pengucapan syukur, sehingga kami dapat hidup damai di rumah tangga maupun di gereja maupun di mana saja kami berada. Dan kami dapat memuliakan nama Tuhan, membesarkan Engkau, meninggikan Engkau, karena kami adalah anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat di mana saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.